Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Nadir Al-Mizan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas mata kuliah saya, yaitu mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Di mana pada tugas rekayasa perangkat lunak ini saya akan menjelaskan rekayasa perangkat lunak yang telah saya jabarkan atau paparkan ke dalam makalah ini, yang mana judulnya yaitu website e-arsip Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan menggunakan metode web engineering. Untuk metode web engineering ini saya akan jelaskan terlebih dahulu apa itu maksudnya metode web engineering. Metode web engineering adalah metode atau alur digunakan untuk merancang dan mengembangkan aplikasi berbasis website. Jadi metode ini digunakan untuk merancang dan mengembangkan aplikasi berbasis website dengan menggunakan prinsip-prinsip rekayasa perangkat lunak dan metodologi pengembangan sistematis. Tujuan dari metode web engineering ini tersendiri yaitu untuk memastikan website yang dibangun aman, mudah dipelihara, dan yang utama mudah digunakan oleh pengguna, atau bisa dibilang user friendly. Untuk tahapan kerja dari metode web engineering ini ada 5. Ada customer communication. Untuk customer communication ini dilakukan pengumpulan data-data yang dibutuhkan dalam perancangan, mulai dari mengidentifikasi masalah dan kebutuhan dari pengguna sistem website yang akan dibangun. Kemudian ada planning. Dalam bahasa Indonesia ini bisa dibilang sebagai rencana, di mana metode planning ini menekankan atau maksudnya dikhususkan untuk perancangan, atau bisa dibilang sebagai perencanaan kerja. Perencanaan kerja ini alurnya itu meliputi kerja website, waktu pengerjaan, dan risiko yang akan dihadapi, sumber daya yang dibutuhkan, dan perencanaan dan pengembangan sistem nantinya. Kemudian ada modeling. Modeling ini dibuat rancangan atau desain sistem mulai dari use case, activity diagram, sequence diagram, dan class diagram dari sistem yang akan dibuat. Kemudian ada construction. Implementasi ini bisa dibilang sebagai implementasi dari tahapan modeling. Tahapan ini dikhususkan sebagai tahapan pengkodingan atau pembuatan program melalui pengkodingan melalui bahasa pemrograman maksudnya. Dimana pada tahapan ini sistem dibuat menggunakan bahasa program bisa dipahami dan dibaca oleh mesin. Kemudian ada tahapan deployment, ini bisa dibilang sebagai tahapan masukan atau feedback. Di mana tahapan ini dilakukan setelah aplikasi telah berjalan. Setelah aplikasi berjalan, maka akan dievaluasi atau mungkin akan diberikan umpan balik. Maksudnya umpan balik tersebut bisa masukan dari user telah melakukan ataupun telah mencoba website ini, di mana ini tujuannya untuk pengembang website tersebut supaya menjadi lebih baik lagi. Baik, saya akan jelaskan singkat terlebih dahulu tentang Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan. Tugas utama dari Dishub ini atau Dishub Sumsel ini melakukan perencanaan pengembangan infrastruktur maksudnya infrastruktur transportasi, termasuk pembangunan jalan, jembatan, terminal, serta pemantauan lalu lintas untuk memastikan kelancaran dan keselamatan perjalanan. Dari tugas di sub itu tadi, maka berkas-berkas program kerja ini atau berkas kinerja ini mungkin akan banyak dicetak dan diperbanyak. Kemudian akan dilakukan pengarsipan kepada berkas-berkas ini, yang mana guna dari pengarsipan itu sendiri agar kelak berkas-berkas tersebut bisa digunakan di kemudian hari. Maka untuk menunjang proses pengarsipan jadi lebih efisien, penulis maksudnya saya sendiri akan melakukan perancangan dan membangun aplikasi pengelolaan arsip berbasis website. Dengan adanya website pengelola arsip ini,
diharapkan dapat membantu proses pengarsipan pada disk hub Sumsel ini menjadi lebih efisien, karena dengan adanya website ini dapat meminimalisir terjadi kerusakan surat, dan ketika arsip dibutuhkan, surat dapat dicari di sistem secara cepat. Mungkin kelemahan dari metode sebelumnya itu ya salah satunya yaitu pencarian arsip tersebut mungkin agak sedikit lambat dari metode e-arsip ini. Baik, kemudian saya akan jelaskan secara singkat skenario-nya. Mungkin di sini ada skenario login, yang mana tujuannya untuk mengakses website e-arsip. Aktornya ada admin dan staff. Untuk aksi aktornya, user masuk ke username dan password, kemudian user mengklik tombol login. Reaksi sistem yang direspon maksudnya menampilkan halaman akses website e-arsip dari masing-masing user. Untuk skenario alternatifnya, aksi aktor akan dari user, maksudnya user masukkan lagi username dan password yang benar. Reaksi dari sistem menampilkan pesan usernya atau password gagal atau gagal login maksudnya. Kemudian ada beberapa skenario lagi. Ini ada skenario tampilan dashboard admin, ada skenario data arsip, skenario ubah data arsip, dan skenario lainnya. Maka dari ilustrasi yang telah saya paparkan pada makalah ini maksudnya, maka dapat disebutkan dalam beberapa skenario tersebut ada 5 objek, yaitu admin, staff, data arsip, data kategori, dan data user. Kemudian berdasarkan beberapa objek di atas, maka dapat diambil kesimpulan kembali terdapat beberapa kelas, yaitu kelas admin, kelas staff, kelas data, kelas register, kelas kategori. Untuk kelas admin berasal dari objek admin, kelas staff berasal dari objek staff dan data user, kelas data arsip berasal dari data arsip, kelas register berasal dari objek data user, sedangkan kelas kategori berasal dari objek nama-nama kategori. Kemudian ini ada hierarki kelas-kelas website e-arsip. Untuk hierarkinya ini mungkin ini adalah penjelasan singkat dari website e-arsip yang saya buat, yang mana ada 2 aktor, ada admin dan staff, melakukan login dan masuk ke website admin. Di website admin, website e-arsip ini maksudnya website e-arsip ada dashboard admin, dashboard staff, data arsip, nama kategori, dan register user. Register akun maksudnya. Lalu untuk use case diagram ini bisa hampir sama seperti hierarki kelas tadi. Mungkin di sini lebih ke spesifikasi dari kedua aktor, yang mana mereka bisa melakukan login dan bisa melakukan pengelolaan pada data arsip. Khusus untuk admin, dia bisa melakukan register akun dan melakukan pengelolaan pada data kategori. Lalu ada rancangan activity. Dari admin bisa melakukan login, kemudian masuk ke halaman dashboard, lalu masuk ke menu register akun, mendaftarkan akun baru. Setelah akun baru tersebut didaftarkan, maka starter bisa melakukan login dan masuk ke menu kategori. Pada menu kategori bisa menambahkan nama kategori atau mengelola data kategori maksudnya. Dan pada menu data arsip bisa menambahkan data arsip dan menambahkan data arsip. Bagaimana kedua aktor ini bisa melakukan pengelolaan pada data arsip. Untuk sequence diagram, ini lebih spesifikasi menjelaskan tentang apa, maksudnya tentang aksi dari aktor ini, dari segmen apa saja ya mereka bisa mengelola website e-arsip ini. Untuk admin, dia bisa melakukan login, kemudian bisa masuk ke halaman dashboard, bisa mengelola register akun, mengelola kategori, dan mengelola data arsip. Untuk sequence
diagram staf hanya melakukan 3. Staf bisa login, bisa masuk ke menu dashboard, dan masuk ke menu data arsip. Untuk rancangan kelas diagram, ada hubungan one to one, ada hubungan one to many, dan hubungan many to many. Yang mana maksud dari one to one atau one to many yang saya jelaskan tadi. One to one, satu kelas memiliki satu kelas yang lainnya. One to many, satu kelas memiliki banyak kelas yang lainnya. Dan many to many, banyak kelas memiliki banyak kelas yang lainnya. Baik. Untuk kesimpulan, dengan adanya pengelolaan arsip dokumen yang kurang tepat, maksudnya itu metode yang telah diterapkan sebelumnya, sebelum ada metode website arsip ini, maka pengelolaan arsip tersebut jadi kurang tepat pada dinas sisub ini, sehingga akan sangat rawan terjadi kehilangan dokumen dan kerusakan dokumen. Oleh karena itu, sangat diperlukan pengelolaan arsip secara digital untuk menunjang proses pengarsipan yang lebih optimal dan efisien. Maka dan dari kalimat yang ada di sini, maka solusi untuk hal tersebut adalah website e-arsip pada ruang lingkup kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan. Untuk saran dari penulis sendiri, penulis berharap dari analisis kebutuhan sistem, analisis kebutuhan pengguna, dan perancangan sistem penulis buat dapat dikembangkan menjadi lebih baik lagi, sehingga dengan adanya website tersebut dapat membantu Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan dalam mengelola dokumen arsip menjadi lebih efisien. Baik, sekian bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan pada penjelasan saya tersebut, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.